Pernah nggak sih ngerasa capek banget, terus-terusan gitu? Padahal kalau dipikir-pikir, hidup kayaknya baik-baik aja. Ini bukan capek biasa. Ini tuh kayak ada beban yang nggak kelihatan. Dan di sini kita akan coba bedah bareng-bareng. Kalau dilihat dari luar, semuanya kelihatan normal. Kerjaan lancar, rutinitas jalan terus, nggak ada masalah besar yang kelihatan. Tapi, di dalam rasanya kayak mesin yang bensinnya udah habis. Dan yang paling bikin bingung, kita nggak tahu kenapa. Dan gejalanya tuh nyata banget ya kan? Bangun pagi aja rasanya butuh perjuangan luar biasa. Mikirin mau makan siang apa aja bisa bikin capek. Di balik senyum dan jawaban, aku nggak apa-apa kok. Rasanya seluruh hidup ini jadi jauh lebih berat dari yang seharusnya. Nah, karena nggak ada penjelasan yang logis dari luar, biasanya reaksi pertama kita sama. Kita langsung lihat ke dalam dan mulai menyalahkan diri sendiri. Pikiran pertama yang biasanya muncul, ya ini. Lihat deh, hidupku kan baik-baik aja. Kok aku ngerasa gini ya? Wah, jangan-jangan aku kurang bersyukur nih. Ini suara kritik dari dalam diri yang umum banget kita dengar. Dan kalau nyalahin diri sendiri karena kurang bersyukur itu belum cukup, pikiran selanjutnya seringkali ya ini. Kita mulai mikir kalau ini tuh tanda kelemahan semacam cacat pribadi yang cuma kita yang punya. Tapi, gimana kalau semua pikiran yang menyalahkan diri sendiri itu keliru? Coba deh kita geser sedikit sudut pandangnya. Dari yang tadinya menyalahkan diri sendiri, ke penjelasan yang jauh lebih masuk akal secara biologis. Gimana kalau perasaan berat ini bukan pertanda Anda gagal, tapi sebuah sinyal kalau ada sesuatu yang lain yang lagi terjadi di belakang layar, di dalam tubuh Anda sendiri? Dan ini dia jawabannya, biang keladinya adalah sistem saraf Anda. Anggap aja ini sistem alarm internal di tubuh kita. Jadi perasaan ini tuh bukan soal kuat atau lemahnya mental, tapi soal fisiologi, gimana tubuh Anda merespons tekanan. Konsep kuncinya adalah apa yang disebut stres akumulatif. Coba bayangin deh, ada ember yang terus-terusan ditetesi air. Satu tetes sih nggak ada artinya, tapi ribuan tetes, hari demi hari, lama-lama embernya bakal luber juga kan? Nah, begitulah cara stres-stres kecil yang nggak kita proses itu numpuk di dalam tubuh. Jadi, apa yang terjadi waktu ember stres ini udah penuh? Tubuh kita otomatis masuk ke mode bertahan, mode yang terus-terusan aktif. Dan mode ini boros banget energi. Coba deh, kita lihat bedanya di sini. Di sisi kiri, di luar, kita lihat penampilan yang normal, senyum, aktivitas jalan seperti biasa. Tapi di sisi kanan, di dalam, ada mesin yang kerja lembur tanpa henti. Inilah yang terjadi sama sistem saraf Anda. Ibaratnya kayak mobil yang dipaksa jalan di gigi satu tapi sambil ngebut. Mesinnya meraung terus, ngebakar semua bahan bakar. Rangkaian reaksinya jelas banget, seperti yang bisa kita lihat. Pertama, stres-stres kecil itu numpuk. Ini bikin sistem saraf atau sistem alarm tubuh kita jadi siaga terus-terusan. Nah, karena mode siaga ini boros banget energi, tubuh kita secara pintar mencoba menghemat daya, bikin kita jadi gampang lelah. Dan hasilnya, semua kegiatan yang tadinya biasa aja, sekarang rasanya jadi berat banget. Ini nih, perubahan cara pandang yang paling penting. Rasa lelah ini bukan masalah yang harus kita perbaiki, tapi sebuah pesan yang harus kita dengarkan. Seringkali tubuh kita itu cuma mau bilang satu hal yang sangat sederhana ini. Ini bukan keluhan loh, tapi sebuah fakta. Sistem di dalam tubuh Anda sudah bekerja terlalu keras, terlalu lama, dan sekarang butuh istirahat yang sesungguhnya. Jadi, kita ulangi sekali lagi ya. Kalau hidup terasa berat padahal kelihatannya nggak ada masalah, itu bukan berarti ada yang salah sama Anda atau hidup Anda. Itu cuma berarti sistem internal Anda lagi kelebihan muatan. Sesimpel itu. Tapi tahu nggak, tubuh kita itu nggak langsung teriak. Jauh sebelum sampai ke titik ini, dia sebenarnya udah bisik-bisik, ngirimin sinyal-sinyal kecil yang sayangnya sering kita abaikan. Sinyal-sinyal ini tuh halus banget, dan seringkali kita nggak sadar. Mungkin ada rasa tegang di pundak yang nggak hilang-hilang, atau mungkin tingkat energi Anda rasanya sedikit beda dari biasanya. Atau bisa jadi Anda merasa jadi lebih gampang marah atau sedih tanpa sebab yang jelas. Ini semua adalah cara tubuh kita ngobrol sama kita jauh sebelum dia teriak lewat rasa lelah yang luar biasa. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi ada apa ya sama aku, tapi lebih ke tubuhku lagi coba ngomong apa ya? Karena tubuh kita itu selalu berkomunikasi. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap untuk berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan?